tanggal 17 Juli tahun 2023 segera dimulai. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Istirahat di tempat. Gerak. Bupati Belu selaku pembina apel mengambil tempat. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor. Apel Hari Kesadaran Nasional Senin tanggal 17 Juli tahun 2023. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Selamat pagi, selamat memasuki hari baru, hari di minggu ini. Minggu ketiga ya, dalam bulan Juli. Tanpa terasa sudah di pertengahan tahun. Hari ini kita melaksanakan apel Hari Kesadaran Nasional. Kalau di kedokteran kesadaran itu nilainya 15, seperti kita begini. Kalau sadar mabok-mabok sedikit 12, 13. Kalau tidak sadar nilainya 3. Jadi kalau orang koma itu nilainya 3. Di respon suara tidak respon, nilainya 1. Dipanggil, disuruh bicara tidak bicara, disuruh gerak tidak bisa gerak. Itu nilai paling standar, itulah koma ya. Nah, pada tanggal 17 ini Hari Kesadaran Nasional. Kita sebagai aparatur sipil negara tentu mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia. Pimpinan tertinggi Presiden Republik Indonesia. Dan berjenjang sampai di tingkat paling rendah RT RW kan. Jadi satu, tentu kita harus bersama-sama bersatu padu untuk memberikan pelayanan terbaik. Jadi Hari Kesadaran Nasional ini kita menjadikan sebagai momentum untuk kita coba evaluasi diri, evaluasi kelompok, evaluasi di OPD. Jadi sebentar pulang dari sini, saya minta kepada pimpinan OPD waktu sedikit untuk ketemu kembali ASN, kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, fungsional di masing-masing OPD. Coba identifikasi pelayanan publik apa yang ada di OPD masing-masing. Masing-masing introspeksi. Sebagai pribadi, biarkan kita pribadi masing-masing yang tahu saja. Saya sudah melaksanakan pengabdian terbaik untuk masyarakat Kabupaten Belu atau belum? Kalau belum, ada waktu untuk kita meningkatkan pelayanan itu. Yang kedua, secara secara kelompok, bidang, bagian, masing-masing OPD. Di kelurahan, lihat kembali. Camat, lihat kembali. Lurah-lurah, desa pernah bertemu tidak? Untuk evaluasi dalam perjalanan beberapa tahun belakangan ini. Tidak bisa 1 tahun belakangan, tidak bisa beberapa bulan, tidak bisa 1 bulan, tidak bisa seminggu terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini evaluasi. Apa itu pelayanan publik di tempat kita? Kalau yang tidak melakukan pelayanan publik, lihat pelaksanaan birokrasi di masing-masing OPD. Sudah optimal belum? Silakan kasih nilai 1 sampai 10. Yang tadi saya contoh kesadaran tadi. Paling rendah 3, paling baik 15. Jadi kalau orang mulai teler-teler, nah ini 12. Dokter sudah tahu 12 itu.
Dia dibicara tidak respons, kalau petinju dipukul, dia suruh hitung dan maju. Dia tidak maju, langsung wasit bilang selesai. KO. Mungkin dalam perjalanan kita perlu saat untuk berhenti, untuk mengevaluasi diri. Kita pun lakukan. Ada saat untuk bersantai, bersenda gurau. Ada saat untuk kita serius. Tetapi sekali kita masuk ke kantor, jam 7.30, jam 7, jam 7.30, jam 8 di kantor atau di lapangan, saat itulah kita mulai bekerja untuk memberikan pelayanan terbaik. Masing-masing itu sendiri saja ya. Kita biasa duduk dan duduk pasti tarik HP, lihat baca semua WA dan balas WA. Selamat ulang tahun, semoga Tuhan memberkati, hari ini adalah hari baik. Habis itu balas kembali WA satu-satu, sekitar 1 jam begitu, 30 menit, tergantung banyaknya grup dan banyaknya WA. Ada pasien tunggu di rumah sakit, dia suruh duduk dulu. Karena itu sering-sering saya 7:30 sudah di rumah sakit, sebentar lagi jam 8 saya di rumah sakit. Untuk pelayanan yang melayani orang yang sengsara dan orang yang sangat membutuhkan, respon time-nya harus di bawah 15 menit, 5 menit. Listrik kalau mati 5 menit, 7 menit harus, bukan menit, detik. Kalau di ICU lebih dari 10 detik, lebih dari 15 detik sudah bahaya. Alat bantu napasnya berhenti. Karena itu dia begitu berhenti langsung harus otomatis dia nyala kembali. Kalau tidak harus segera pompa orang di ICU. 10 orang 10 perawat harus pompa satu-satu. Nah kita di sini evaluasi. Pimpinan saya minta supaya masing-masing evaluasi kecil-kecilan saja. Kemudian hitung, pegang kira-kira hasil evaluasi itu apa, supaya dalam kita berdiskusi pimpinan, paling tidak pimpinan tahu masing-masing di situ. Kemudian mau meningkatkan seperti apa. Tidak usah banyak meningkatkan, kita bulan depan meningkat 10%. Disiplin masuk yang tidak masih 50-60% saja, kita naik 20%. Cek. Kita jangan pakai sistem berkendaraan di lalu lintas. Di jalan raya ada polisi baru kita pakai helm. Padahal helm untuk keselamatan kepalanya. Tulang boleh patah, limpa hancur pun dokter bisa potong kasih keluar limpa. Tetapi kepala kalau berdarah di dalam, apalagi basis kerani di sini, darah keluar dari hidung, selesai. Tidak ada operasi. Kalau dia berdarahnya masih di atas selaput otak, dia masih hidup. Disedot, dia hidup lagi. Tapi kalau berdarah di basis kerani, dasar tulang tengkorak, telinga berdarah, dia selesai. Jadi tolong saya minta kepada pimpinan OPD ya, kita ini normatif dan selalu kita kasih ingat. Hari ini kita pakai baju Korpri. Ya, Korps Pegawai Republik Indonesia. Kita jadi satu kesatuan untuk mendukung kegiatan pemerintah. Visi dan misi dari Presiden, Gubernur, Bupati kita tahu gitu. Dan ASN saya minta supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Ada 1-2 orang yang di OPD tiap hari menyebarkan berita hoax. Orangnya kita tahu. Suatu saat dia akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pada orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Di tangga itu saya lihat orang sudah tulis ayat kitab suci di situ. Terima kasih. Bahwa dia masih percaya Tuhannya daripada percaya kepada klinik-klinik ya. Jadi saya mau katakan bahwa kita sebagai ASN itu pakai nalar, pakai logika, pakai keterukuran dalam bekerja. Dukung kebijakan, bukan dukung orang. Kebijakan yang kita tentukan itu adalah kebijakan yang sudah kita pikirkan, kita rumuskan, dan disepakati dan menjadi pedoman kita dalam melakukan tugas sehari-hari. Indikator subindikatornya jelas. Masing-masing berpatokan pada itu. Di pemerintahan itu, kalau di agama kitab suci, Al-Quran, Injil, dan seterusnya. Kalau di sini yang kita rencanakan semua dengan segala macam turunannya itu, lihat, pegang di situ saja. Masing-masing di breakdown di masing-masing OPD, pegang itu untuk laksanakan. Setiap tahun evaluasi masing-masing, jangan copy paste. Itu yang pertama. Jadi tingkatkan kualitas pelayanan. Kerjalah sebagai satu kesatuan. Kolaborasi. Ingat, tidak kerja sendiri-sendiri. Mana yang menjadi tugas fungsi yang utama, kerjakan itu. Dibawa koordinasi secara berjenjang sampai di bupati. Jadi
saya minta sekali lagi ya, sisihkan waktu sedikit ya, setiap minggu, setiap bulan kita lakukan kegiatan ini supaya tidak ada normatif saja. Berdiri di sini kita hormat segala macam, itu menjadi bagian dari aturan yang harus kita laksanakan. Tetapi lebih dari itu, saya minta kepada ASN di Kabupaten Belu untuk sedikit lebih menyisakan ruang di dalam hati dan di dalam otaknya untuk bekerja, bukan untuk kita, untuk ini masyarakat Kabupaten Belu, disiplin dan lain-lain. Kita sudah apel kemarin di sini, ya, hari ini KPK datang di sini untuk melakukan sosialisasi berbagai macam hal terkait dengan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kita sudah mulai kemarin apel kendaraan dinas kesehatan, protokol bagian umum di sini. Kita cek motor ada 250, yang hadir di sini 70, 30-40%. Dari 250 motor kendaraan roda 2 di dinas kesehatan yang hadir di apel di sini ada sekitar berapa? 40-30-40%. Artinya 60% kita harus lihat rusak berat, rusak ringan dan lain-lain. Saya minta kepada bagian aset, kalau sudah rusak berat sudah mau dibesituakan dan dimusnahkan, musnahkan supaya dia jangan menjadi beban sejarah birokrasi ke depannya. Mobil ada berapa puluh ya yang hadir di sini. Kita cek mulai dari mesin, tes, kendaraan, pajak yang mati banyak sekali. Kita pergi urus pajak di pasar sana, sampai di sini kita tidak urus pajak. Kemudian kerja kolaborasi yang lain. Jadi dinas-dinas OPD masing-masing lihat. Bupati dan seluruhnya kita bukan mau cari kesalahan sekaligus. Kita lihat mobil-mobil ini, pemeliharaan harus pakai Dexlite yang masih plat merah, yang masih mungkin dihibahkan, atau yang sudah dibesituakan. Bagaimana kita mengakali itu, perencanaan ke depan supaya kendaraan mungkin listrik tidak pakai oli dan bensin lagi, hanya colok saja di PLN sana dia bisa jalan. Sehingga pemeliharaannya, sehingga perencanaan di dinas-dinas OPD kalau beli kendaraan baru ke depan sudah pakai kendaraan listrik. Kalau motor saya dia lari-lari di sini saya kan dia bisa tempuh berapa jam, 5-6 jam sehari. Kalau untuk kota saya bisa. Hari ini dia tidak pakai bensin lagi, tidak pakai oli lagi. Dia hanya pemeliharaan mesin saja, gas dengan bahan saja. Itu salah satu contoh. Sehingga ada ruang untuk kita cek di sana, keterukuran, keterpaduan, informasi ke kita, database sudah ada semua. Saya harapkan di aset. Kemarin kita juga turun di Pasar Sabete, pasar yang sudah dibangun Inpres 1 2021. Listrik belum ada, air tidak mengalir. Tagih pajaknya katanya ada informasi dari sana anak-anak SD sore-sore yang pergi tagih pajak. Ada yang tagih 1.000, ada yang 2.000, 3.000 dan seterusnya. Kita minta kepada camat dan desa dan pengelola Perdagin untuk turun di sana. Tidak masalah. Kita lihat bahwa perencanaannya tergagap di sana, infrastruktur masuk di dalam pasar. Kios-kios sudah berjalan tapi listrik tidak ada sehingga belum difungsikan. Memang baru beroperasional beberapa bulan. Tapi perhatikan bahwa dalam perencanaan kita tidak duduk bersama untuk bicara di sana. Infrastruktur tidak hitung jalan masuknya. Listrik tidak hitung berapa biaya untuk itu. Dia tidak hitung air dari mana datang. WC 2 biji tidak hitung, itu orang ratusan orang WC-nya 2. Siapa yang kelola di situ, manajemennya di mana? Kantor di mana, siapa yang menjadi pengelola pasar itu? Tugas kita naik. Baik juga Bupati jalan-jalan ke sana kita lihat ya. Masyarakat senang. Kami sudah tinggal di sini. Itulah keluhan masyarakat, itulah pelayanan publik, itulah keterukuran, itulah keterbukaan. Kita tidak pernah tersinggung oleh karena orang marah Bupati di lapangan karena kita tidak mampu melayani. Jadi kita terima kalau kita melayani orang tidak baik. Jangankan kepala dinas, jangan kepala Bupati pun kena marah. Silakan. Karena dia bertanggung jawab atas dia punya jabatan dan dia melayani masyarakat seperti yang dia janjikan. Dan ke depan supaya kita lihat barang ini baik-baik. Camat dan desa sudah belum? Mobil yang terguling di sana, jalan yang runtuh di sana sudah koordinasi belum? Jalan menuju akses di objek wisata. Saya kemarin sampai di Mahalek sana, nonton sepak bola di Lasiolat sana. Kita bawa juga profesor dari Jepang dan dari Jakarta. Orang Lasiolat senang gitu. Walaupun hanya kasih bola
3 biji saja. Tetapi mereka senang. Selama seumur hidup mungkin di Mau Halek bilang ini orang Jepang pertama yang datang di Mau Halek sini ya. Dia duduk di situ. Kita memang tidak kasih tahu camat dan lain-lain. Kita bertemu dengan masyarakat di situ. Kita minum kopi kecil di situ ya. Datang mendadak saja. Jadi hal-hal begini yang dilakukan oleh pimpinan OPD, oleh pegawai siapapun. Datang ada informasi apa, kalau tidak menyangkut bidangnya, sampaikan kepada OPD yang bersangkutan. Pak, saya kenalin bah ya, Mau Halek babe, ini kan WC ya, at naklotion. Saya dengar di Fulan Fehan, dia punya pintu WC, orang sudah mau rusak. Orang masuk keluar susah karena pintunya rusak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap hal-hal begini? Itulah pelayanan publik. Kita tidak usah omong teori terlalu banyak. Omong hal-hal yang dirasakan masyarakat. Untuk hal-hal yang umum yang tiap hari orang lihat saja kita tidak sanggup laksanakan. Apalagi untuk hal-hal yang tidak kelihatan. Saya kira itulah hari kesadaran nasional. Hari ini kalau belum kita lakukan. Kalau sudah saya sampaikan terima kasih banyak. Jadi jangan bilang bupati hanya lihat yang kurang saja. Ya, jadi kalau kita makan di rumah makan, kalau tidak baik kau kasih tahu ke kami. Tetapi kalau baik kau sampaikan kepada orang lain. Ya, kemarin dekan langsung podcast dari sana. Dari Mau Halek bahwa ini adalah salah satu air terjun. Mudah-mudahan yang termasuk, kalau yang tidak terbaik, yang baik di Kabupaten Belu. Sehingga monggo silakan. Kalau kita omong begini artinya omong untuk event organizer terhadap objek wisata di sini. Kalau orang mau datang, kendaraan sudah siap, bukan bupati baru cari kiri kanan. Ke depan kita siapkan kalau bisa, kalau belum bisa dikelola oleh swasta, Pemda yang kelola. Siapa yang kelola? Biayanya dari mana? Orang datang, tourism information ada di mana? Tidak ada di Kabupaten Belu. Ini adalah peluang. Anak-anak muda silakan pakai. Mereka punya kurang dukungan, kita dukungkan. Mereka tidak bisa kredit mobil di sana untuk antar ini wisata di sini, kita siapkan bank NTT duduk, silakan kredit 5 tahun atau 10 tahun. Silakan. Tidak bisa lagi kita rekondisi kendaraan-kendaraan yang rusak-rusak orang ini menjadi kendaraan apa untuk angkut orang. Terakhir tidak bisa lagi pakai kendaraan dinas ini tapi ada yang urus. Kan seperti itu. Kita duduk bersama untuk lihat keterukuran, keterpaduan dan action. Ada yang hari ini kita bicara tersentuhlah hatinya. Di dalam kitab suci Tuhan Yesus lihat orang susah, orang mati, orang lumpuh, tersentuhlah hatinya. Oleh karena itu kita harapkan pada siang hari ini, pagi hari ini, dari pembicaraan-pembicaraan, dari kondisi masyarakat kita yang ada, dia lihat dan dia tersentuh hatinya. Lagi kata oba bupati, lagi kata oba seluksi, kasih tahu kepada kelompok ini ada masalah begini, kira-kira bagaimana. Tidak bisa lagi sampaikan, terakhir tidak bisa lagi ketemu bupati, bisa cegat Pak, saya ada informasi Pak yang terukur. Kita kalau ada informasi cek, recheck, cross check, baru eksekusi. Tidak ada dengar satu. Jadi ada yang bilang dengar pembisik, ini bupati bukan tukang pembisik. Kalau kita cek sampai di lapangan. Hari ini KPK ada di sini, akan cek sampai ke lapangan juga. Jadi tolong didampingi. Sebentar kita di gedung. Dari sini saya jam 8 masih bersama profesor dari Jakarta dan dari Jepang. Kita akan lihat di rumah sakit. Kita lihat juga datanya sementara, tetapi yang terkumpul dari hampir 100 orang kemarin, 20% kuman Helicobacter pylori pada orang etnis Timor positif. Tapi tunggu publikasi ilmiahnya, karena sampelnya dibawa sampai ke Jepang untuk periksa genetiknya juga. Jadi ada beberapa sampel, kumannya ditanam, kumannya diperiksa, genetiknya dibawa ke Jepang, di laboratorium Oita Jepang untuk diperiksa. Yang datang ini adalah wakil rektor Universitas Oita Jepang, Profesor dari Jepang ya. Sebentar sore kita ada sedikit diskusi di PT Lalenok dengan awam tentang kanker usus, screening dan seterusnya. Pagi ini kita periksa di sana di rumah sakit terhadap 21 pasien yang datang berobat. Kemudian sore jam 4 sore kita diskusi dengan dokter-dokter di Kabupaten Belu, Melaka dan TTU, dan disiarkan ke seluruh Indonesia, NTT dan Indonesia. Karena dari dokter-dokter dari seluruh NTT minta supaya tadi kita mau di sini saja offline saja. Saya bilang kami juga mau dengar dari sana. Kuman Helicobacter pylori sekali lagi adalah kuman yang ada di dalam lambung yang ditemukan oleh Barry Marshall di Australia dan mendapat hadiah Nobel. Dan kuman itu yang bertanggung jawab salah satu faktor
yang bertanggung jawab terhadap Maah yang tidak sembuh-sembuh, luka di lambung sampai kanker lambung. Tuhan memberkati, terima kasih. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan. Tanpa penghormatan. Bubar, jalan.